Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini yang cukup cerah ya, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, juga kenikmatan, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Tidak lupa juga mungkin di antara kita ada teman kita ataupun saudara kita yang memang sedang sakit ataupun terkena musibah. Semoga oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa segera diangkat penyakitnya dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran kita ataupun perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, kita lanjutkan. Materi kita adalah yang pertemuan kedua ini adalah tentang penyajian data. Nah, kita akan lihat bagaimana sih penyajian data ini. Ya, sebetulnya sih kita tahu ya, menyajikan yang sering kita dengar, menyajikan makanan, mungkin itu yang umum sering kita dengar ya. Yang menyajikan makanan itu seperti halnya memberikan gitu, memberi makanan, cuman dia lebih sopan, ya lebih sopan lah, lebih elegan bahasanya mungkin ya, disajikan yang sudah ditempatkan gitu. Kalau memberi mah di mana wae ya, di mana saja. Kalau menyajikan mah sudah ada tempat dan tujuannya seperti apa gitu. Nah, sama halnya dengan penyajian data ini. Data ini kita buat ya, dibuat dari hasil laporan penelitian, kemudian tujuannya agar mudah dipahami dan sesuai yang diharapkannya. Apa sih bentuknya, seperti apa sih data ini? Itu adalah penyajian data. Jadi datanya kita ingin berbentuk narasi, ya udah bentuknya narasi lah, kata-kata. Kita ingin bentuknya diagram, ya bentuknya diagram lah gitu. Barangkali seperti, jadi kita menyesuaikan gitu. Yang nama disajikan tergantung request kan. Kalau kita contoh makan, Pak, saya menyajikannya, sajikan dalam misalkan lesehan, disajikannya berarti ngamparnya, disajikannya dengan misalkan di meja, berarti di meja seperti apa. Jadi tergantung request. Jadi tujuan yang diinginkan seperti apa penyajian data ini ya, barangkali seperti itu. Kemudian ini tujuannya memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Sistematis di sini seperti berurutan dari A sampai Z. Ya mudah kan, kalau misalkan kita memberikan gambaran yang tidak jelas peristiwanya, atau misalkan contoh deh, daftar hadir mahasiswa, kalau tidak ada acuan jelasnya ngacak. Contoh, kalau kita lihat di kampus kita itu acuannya itu NPM, bukan dari abjad. Bisa seperti itu karena NPM, dari NPM yang paling terkecil ke yang paling besar gitu ya. Nah, ada juga yang dari abjad, berarti dari A, B, C dan seterusnya. Kebayangkan kalau kita nggak lihat, nggak ada acuan, karena ngeclok bakal liar. Nyari si iya di huruf A, ayana di tengah-tengah. Nyari huruf Y, nah itu kalau tidak sistematis seperti itu, pusing jadinya. Ya, kemudian data lebih cepat ditangkap, betul. Kalau bentuknya tersusun sistematis itu mudah ditangkapnya. Dari yang terbesar ke yang terkecil, atau dari yang terbesar dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya. Gitu ya. Memudahkan dalam membuat analisis, betul. Di analisis kita bisa analisis kok dari yang nilainya sekian atau kesekian berapa intervalnya, itu mudah juga. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, membuat keputusan, kesimpulan yang tepat dan akurat. Itu memang tujuan penyajian data. Intinya sih untuk membuat lebih efisien dan lebih mudah. Itu adalah penyajian data. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga, di penyajian data itu ada daftar tabel dan diagram atau grafik. Tabel kemarin sudah dibahas juga ya, ada di slide sebelumnya, cuma memang sepintas. Kemudian untuk diagram dan grafik kemarin juga sudah ada 4 ya kemarin itu ya. Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram
interaksi. Itu sama ya, intinya seperti interaksi memang masih diagram garis, cuman dia ada dua kondisi gitu, seperti itu. Nah ini sudah dijelaskan juga ya, yang pertama adalah diagram garis ya. Nah ada juga diagram garis, diagram batang dan seterusnya, itu sudah ya kemarin. Nah kemudian ada juga penyajian data dalam bentuk narasi, cuman memang ini kan bentuknya kalimat nih, kadang jarang digunakan bentuk kalimat ini. Kenapa jarang digunakannya? Ya kadang-kadang kalau misalkan datanya banyak itu malah membingungkan, jadi malah susah membacanya gitu. Jadi susah itu lama gitu. Lama misalkan datanya ada 50, si A sekian, si B sekian, tidak berurutan, teparugu, kemudian 50. Nanti bingung juga ini berapa ya. Kalau udah berurutan secara dengan tabel itu mudah gitu. Itu tujuannya. Kecuali memang di sini ada contoh lain, penyebaran hama tikus tanaman padi daerah dataran tinggi lebih tinggi dibanding dengan daerah dataran rendah. Ini bentuknya sudah secara umum, kesimpulan secara umum. Biasanya narasi dibuatnya atau dibentuknya penyajian datanya yang memang sudah jarang menggunakan angka pun mungkin hanya satu dua, jadi sudah kesimpulan lah, intinya sudah mengambil menarik kesimpulan, itu narasi ya, bentuknya seperti itu. Nah kalau yang bentuknya grafik dan atau diagram itu kan kita sudah jelas ya, di sana ada gambar, kemudian ada grafiknya, kan kita tahu ada yang berbentuk diagram garis ya, seperti ini kemarin kita pelajari juga sudah dibahas, kemudian teman-teman juga sudah menggunakannya. Kemudian lagi ada diagram batang. Nah di sini saya tekankan lagi bahwa dalam diagram batang di sini itu tidak ada ketentuan bahwa si jumlahnya itu harus di sebelah kiri, tidak, boleh juga jadi dibalik teh bentuknya itu, jadi bentuknya itu boleh yang seperti ini juga. Jadi kita boleh dibalikan dah. Jadi intinya itu mana di sini nggak bisa dibalikan ya ini mah. Oh iya. Oh iya, jadi ditukar. Nggak ada dibalikannya ini mah. Ya pokoknya lah intinya si ini itu tidak ada aturan bahwa si angka jumlah ini harus di sebelah kiri. Di sebelah kanan pun boleh. Jadi sehingga si bentuknya itu ke pinggir ya, ke sebelah sini diagram batangnya itu sah, tidak ada masalah. Tapi sih rata-rata saya lihat semuanya ke atas, nggak ke pinggir ya. Saya lihat hampir semuanya itu jawabannya kalau nggak salah ke atas semua. Si diagram saya lihat periksa untuk tugasnya semuanya ke atas semua gitu. Barangkali seperti itu. Nah kemudian ini ada lagi. Nah untuk diagram gambar, piktogram itu memang kadang jarang digunakan ya, jarang. Ada juga sih yang menggunakan karena kadang-kadang bingungnya seperti ini. Kalau misalkan ini mewakili 200, bagaimana kalau jumlah datanya ada yang 170 sapotongna sakumaha, bingung kan gitu. Itu yang dibingungkan di gambar itu. Tapi memang biasanya skalanya besar yang gambar ini ya, ribuan kan 200 kali berapa gitu. Nah biasanya seperti itu diagramnya seperti ini, cuman jarang digunakan yang gambar ini karena ada juga sih yang digunakan, cuman biasanya jumlah-jumlahnya sudah pas gitu biasanya itu ya, dikira-kira sih sebetulnya. Akhirnya kita lihat yang TK ini kan nggak setengah nih, ada lebihnya sedikit nih, nyakumaha gitu, sabaraha gitu jumlahnya, kan bingung sok. Ini 200 siji dua tilu opat lima enam tujuh, 7 kali 2 1400, 1400 tapi ini seberanya 1500-an lebih lah, kan bingung ya, bingung juga. Nah barangkali seperti itu bingungnya gambar itu, tidak ada yang apa ya, yang ujungnya itu bingung menunjukkan berapa gitu ya. Setengah mah jelas, setengah itu 100, ini kan enggak setengah, saparap 3/4 meren gitunya, tapi kan bingung juga. Nah itu kekurangan apa ya, rada bingungnya di gambar itu seperti itu. Tapi kecuali gambarnya sudah pasti bahwa satu gambar itu dibagi 4 atau jumlah datanya yang mudah deh gitu, jumlah datanya palingan ratusannya sudah genap gitu, jadi mudah kita memotong mengira-ngiranya gitu. Itu barangkali seperti itu untuk
Kemudian untuk lingkaran, ya untuk lingkaran teman-teman tadi sudah lihat, sudah bagus juga ya, walaupun saya tidak juga akan mengukur ya kalau yang manual. Pak, saya manual jadi saya si ininya sudutnya itu nggak sesuai, nggak, saya juga tidak akan memeriksa mengukur sudutnya. Jadi pada intinya dalam bentuk diagram ini kita punya kira-kira saja kalau yang manual ya, misalkan eh, apa namanya ininya itu ya, kita tahu bahwa total semuanya itu adalah 360 ya. Nah, kemudian kalau setengah adalah 180. Kalau sesiku seperti ini namanya 90. Nah, misalkan sudutnya adalah 70-an lah gitu ya, kira-kira 70. Jadi kira-kira aja. Berarti kan ini 90, oh di sini nih 70. Ini 45 ya, berarti di sini 45. Seperti ini sudutnya. Oh, sudutnya 65 ya, dikira-kira aja seperti ini. Nah, barangkali seperti itu untuk busur. Jadi nggak apa-apa tidak menggunakan busur juga ya, jadi sudutnya itu. Nah, itu untuk diagram lingkaran. Nah, kemarin saya pikir sudah semuanya juga ya. Kemudian untuk yang tabel. Nah, untuk tabel ini teman-teman ada beberapa aturan, bukan aturan sih. Jadi supaya mudah dipahami ya, kita harus menuliskan judul, kemudian ada baris, ada kolom, dan kalau ada tuliskan sumber datanya dari mana, entah itu dari internet atau dari siapa dan sebagainya, itu memang bagusnya disebutkan. Kemudian ada waktu, hendaknya disusun secara berurutan, tadi sudah dijelaskan juga berurutan. Kenapa disebut berurutan? Supaya mudah, dari A sampai Z, dari 1 sampai sekian gitu. Jadi kemudian jika ada kategori disusun menurut kebiasaan. Kebiasaan di sini ya ada beberapa hal ya, misalkan laki-laki perempuan, biasanya laki-laki dulu, atau misalkan kebiasaan kita menulis hari dari Senin, biasanya Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, itu sih tidak baku ya, jadi bebas hal seperti itu. Nah, itu adalah tabel ya. Coba kita lihat macam-macam tabelnya ya. Di sini ada tabel kolom dan baris, yaitu tabel yang digunakan untuk menyajikan data secara terstruktur sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Ya, umumnya sih emang seperti itu, yang namanya tabel pasti ada kolom dan ada baris, ya kan? Pasti itu sudah jadi sudah jadi baku, itu sudah pasti. Ya, itu yang namanya tabel ya. Jadi kalau ada data yang ada kolom dan ada barisnya, emang pasti ada ya, itu dinamakan tabel kolom dan baris namanya. Cuman isinya itu ya isinya sederhana gitu, mau itu hanya data informasi saja atau ada angkanya atau tidak ada angkanya, itu ya tetap masuknya kolom dan baris. Nah, beda lagi dengan tabel kontingensi. Kalau tabel kontingensi ini yaitu kaitannya dengan menganalisis hubungan antara dua variabel kategori atau lebih ya. Jadi di sini hubungan ya, yang namanya hubungan, misalkan kita ingin melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan terhadap jurusan, misalkan ya, minat jurusan, minat UKM. Misalkan kita lihat minat UKM apa ya, misalkan, atau masuk BEM lah contohnya ya. Masuk BEM, minat laki-laki perempuan masuk BEM. Kita lihat sebetulnya yang banyak minat itu laki-laki atau perempuan. Nah, itu bisa dilihat gitu. Seperti itu. Itu adalah bentuk dari contoh yang berkaitan dengan kontingensi gitu ya. Kemudian bagaimana dengan tabel distribusi frekuensi ini? Nah, untuk tabel distribusi frekuensi sebetulnya sederhananya gini deh. Teman-teman pernah kan melakukan perhitungan minimalnya di kelas itu pemilihan ketua kelas, ya kan? Nah, ketika pemilihan ketua kelas kan ada yang namanya si A, si B, si C, dan si D. Nah, kan nanti dipilih tuh si kertas teh, nanti diumumin, oh si A satu kasih, si B turus lah ya. Itu yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi.
Atau ketika sekarang kita akan menghadapi pemilu nih sebentar lagi ya, kita jadi petugas KPPS-nya misalkan ya, abdi negara gitu ya. Oke, nah itu nanti kan ditulis ya, ditulis di papan kertas ada khusus. Jadi di sana ditulis si paslon satu sah, tulis satu, paslon 2 sah. Nah itu yang dinamakan distribusi frekuensi namanya. Salah satu seperti itu bentuknya. Nah itu jadi katakanlah yang mudah sih sebetulnya ya. Cuman kita lihat di distribusi frekuensi ini ya, ada beberapa contoh nanti. Nanti kita lihat ada contohnya. Nah, ini yang sekarang adalah contoh tabel baris dan kolom. Tabel satu arah, ini satu arah hanya meja kursi, dan ini bukan. Jadi ini ya inventaris kan, judulnya inventaris kantor. Ya, ini inventaris kantornya, ini jumlahnya. Jadi hanya satu arah dia. Ya. Kemudian kalau yang dua arah seperti ini, laki-laki perempuan ada dua, jumlahnya ada sekian. Nah, itu yang namanya dua arah. Bagaimana yang tiga arah? Ya berarti banyak gitu ya, datanya banyak. Walaupun di sini Pak ini kan nggak ada apa, nah, emang harus ada jumlah? Nggak juga kan. Tabel dan kolom itu penting ada tabel, ada kolom, ada data, selesai. Tidak serta merta harus apa namanya jumlahnya berapa? Nggak juga gitu. Itu barangkali seperti itu. Itu tabel baris dan kolom. Ini ada judul dan ada sumber datanya, data fiktif ya. Oke. Kemudian nah, ada kontingensi seperti ini dilihat untuk melihat hubungan antara jenis kelamin dan minat jurusan. Hubungannya bagaimana nih jenis kelamin dengan jurusan? Ternyata memang terdapat hubungan bahwa laki-laki itu cenderungnya lebih ke S1 ya. Nah, perempuan juga ternyata sama, semuanya berhubungan ya. Ya ada hubungannya semuanya ke S1 gitu. Kalau D3 ternyata hanya sedikit jumlahnya. Itu barangkali seperti itu. Kalau dilihat di analisis sebetulnya sih ini juga bisa dikatakan sama dengan tabel kolom dan baris, hanya judulnya yang memang ini berbeda. Sebetulnya masih kena tabel kolom dan baris, dan memang ada tabel, ada kolom gitu, ada kolom, ada barisnya gitu. Sama sebetulnya. Cuma dikembangkan lagi ke arah mananya. Nah, kemudian ada lagi nih tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau distribusi frekuensi ini terdiri dari baris kolom sama, memuat angka-angka menggambarkan distribusi frekuensi dari yang sedang menjadi objek peneliti atau dikelompokkan ke dalam interval. Ada yang seperti itu. Jadi yang namanya distribusi frekuensi tadi sudah dijelaskan bahwa menghitung jumlahnya. Ada berapa sih? Lalu contoh yang ini nih, 0 sampai 25 ada 5 ya. 26 sampai 50 ada 10. 51 sampai 75 ada 20. Nah, kita nggak tahu, cuman memang di sini ada kekurangan. Ya, ada kekurangannya. Kenapa disebut kekurangan? Kita nggak tahu 5 ini, jumlah 5 ini berapa nilai aslinya. Nah, itu kita nggak tahu. Itu di distribusi frekuensi. Ya, tapi distribusi frekuensi ini juga ada yang rincinya atau ada yang lengkapnya. Nah, itu nanti kita lihat ada bagi dua. Ada distribusi frekuensi data tunggal dan ada distribusi frekuensi data kelompok namanya. Nah, kalau yang data tunggal itu seperti ini nantinya. Nah, ini data tunggal. Ini mudah. Ya, 165 ada 3 orang, 166 5 orang. Sama dengan kita melakukan pemilihan KM di kelas atau kita melakukan perhitungan di KPPS ya ketika nanti pemilu gitu ya. Itu yang dinamakan dengan distribusi frekuensi data tunggal. Jadi mudah ya. Ya kita tinggal mendaftar saja. Yang tinggi badannya 165 ngacung berapa orang? Nah, ngacung gitu. Kita tinggal tulis gitu. Yang 166 berapa gitu ya itu. Atau berat badan anu 50 ngacung atau anu 30 ya ngacung, seperti itulah. Itu yang dinamakan tunggal ya masing-masing. Ya bukan berarti kudu hiji-hiji, enggak, tunggal itu datanya ya tunggal seperti ini. Nah, bedanya kalau teman-teman lihat dengan yang kelompok seperti ini, kelompok itu. Nah, ini yang kelompok. Jadi ada rentangnya kelompok itu. Misalkan berat badan yang 35 sampai 39 ada berapa orang nih? Ngacung. Oh, saya teh cenah 36. Ini sebenarnya 37 dan seterusnya. Totalnya ngacung. Oh, ada 11. Cuman kekurangan yang kelompok ini kita
hilang datanya, tidak tahu itu ini 35 berapa orang, 36 berapa orang, nggak tahu kan, 37 berapa orang, yang penting di antara IET 11 orang. Nah itu kekurangannya, jadi kita tidak tahu data aslinya. Nah, cuman dari kekurangan tersebut kita bisa lebih efisien. Satu ya, kalau kita tulis kan banyak bukit panjang ya, 35, 36, 37 kudu diurutkan kan, sampai banyak sekali sampai panjang. Tapi kalau seperti ini cuman kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 apa namanya, 5 baris ya. Tapi kalau secara manual tidak pakai yang kelompok ini akan banyak menghabiskan ke bawah. Itu bedanya seperti itu. Dan distribusi frekuensi kelompok ini bisa digunakan untuk uji-uji selanjutnya dalam proses statistika. Itu kelebihannya, barangkali seperti itu. Dan memang dalam melakukan distribusi frekuensi ini ada syaratnya, ada ketentuannya. Tidak bisa, Pak saya ingin 35, kenapa nggak sampai 40 Pak? Kagok geningan 35 mah gitu. Ya. Pak kenapa ini seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, kenapa hanya sampai 5, nggak sampai 100 Pak gitu. Atau kenapa hanya nggak 3, nggak 4 itu. Atau Pak kenapa nggak 35 sampai 50, 51 sampai 60, itu lebih mudah, lebih sedikit. Nah, ada aturan yang tidak seenaknya gitu, barangkali seperti itu. Itu mungkin sepintas dulu sebelum saya lanjutkan bagaimana kita cara melakukan atau menghitung distribusi, membuat distribusi frekuensi ini. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi ya. Kita akan melakukan bagaimana sih distribusi frekuensi ini, yuk kita akan bahas langkah-langkahnya. Yang pertama itu carilah skor tertinggi dan terendah dari data yang tersedia. Langkah yang kedua, nah kemudian skor yang tertinggi atau terbesar dikurangi skor terendah. Yang ketiga, K itu banyak kelas. Rumusnya adalah rumus Strugers ya, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Ini kali ya, di sini ada kalinya, kali log N. Ini tersirat ya. Nah, log N ini hanya bisa ya, sebetulnya bisa sih, yang manual cuman lama. Kita gunakannya kalkulator saja lah log itu. Ya, log N ini kita gunakannya kalkulator nanti ya. Kemudian P ini panjang kelas. Nah, K ini maksudnya yang mana? Banyak kelas itu. Banyak kelas itu sama dengan baris. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti K-nya ada 5. Nah, itu ketemunya di sana. Tanpa dihitung baris nu ieu judul dan jumlah mah teu kudu dihitung. Jadi yang dihitungnya yang jadi pokok intinya. Berarti ini 5 baris. Itu banyak kelas. Nah, kalau panjang kelas yang ini kan ada lagi nih. Panjang kelas itu rumusnya R dibagi K. Nah, di mana panjang kelas? Panjang kelas itu dari 35 sampai 39. Itu yang dinamakan panjang kelas. Banyak kelas mah baris nae sabaraha baris. Ya. Kalau panjang kelas mah dari tiap baris tadi dihitung. Ya, nilainya 35 sampai ke 39 kira-kira berapa panjangnya? Ada yang bisa jawab yang ini? Berapa kira-kira? 4 gak? 4 gak? Ada lagi yang 4. Gimana cara bisa menjawab 4? Bagaimana caranya? Gimana Pak soalnya? Kan ini kan panjang kelas nih. 39 kurangi 35 gitu. Gitu ya? Oke. Itu mah selisih ya. Bukan panjang kelas. Nah, kalau panjang kelas mah enggak gitu cara ngitungnya. Ada cara ngitungnya. Nah, cara menghitungnya untuk panjang kelas itu adalah dihitung 35-nya. Sok coba hitung. 35, 36, 37, 38, 39 ada berapa? 5. Tah, eta panjang kelas teh cara ngitungnya. 5. Paham?
Paham, Oh, Pak. oke. Dihitung di awal ya. Paham, Pak. Ah, betul. Dihitung Bukan di selisih awal ya, karena Pak. ini kita bukan selisih tapi panjang, berarti dihitung si awalnya itu. Nah, caranya gitu. Atau saya ubah dulu deh. Ini saya ubah jadi 42. Kira-kira berapa nih? Delapan. Dan 8. Hah? Ada 8, 9. Seberapa? Delapan. Oh, 8. Sama ya. Allah. Halo, suara saya. Kayak hubungan aku. Nah, Kayak hubungan Lep. aku. Aduh, ini banyak cukup ya. Lo tes. Aduh, saya ganti jaringan dulu deh. Ada apa? Oh, ada. Oke, siap. Ada apa? Kita lanjut. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba deh langsung ke contoh ya supaya lebih mudah. Kita coba lakukan perhitungan. Ini ada nilai tengah, kemudian batas kelas bawah, batas kelas atas, ya, kemudian presentasi dari frekuensi relatif ya. Nah, kemudian nanti kita coba deh lakukan perhitungan ya, lebih jelasnya di contoh seperti ini. Oke, kita lihat ini ada contoh soal ya. Ada contoh soal data hasil ujian akhir mata kuliah statistika, yaitu dari 60 orang mahasiswa adalah nilainya sebagai berikut. Nah, kita lihat skor tertingginya di sini berapa ya? 95. 98. Oke, terendahnya? Dua. Sah, seberapa? 20? Oh, 10. Oke, 10 ya. 10 ada. Rentang itu adalah skor tertinggi dikurangi skor terendah. Berarti 98 kurangi 88 kurangi 10 ya. Hasilnya adalah 88. Bisa ya? Oke, bisa ya, teman-teman. Lanjut tahap selanjutnya, mencari banyak kelas. Banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 log sabaraha? Log n itu adalah jumlah keseluruhan. N-nya adalah berapa? Ada yang tahu? 60, Pak. 60 ini sudah ada 60, ya. Pak. Nah, yang ini berarti tulislah 60 di sini. 60. Nah, kemudian kita tulis K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali. Nah, kita cari log 60 itu berapa sih? Boleh Pak, ini pakai kalkulator deh, babari gitu, biar mudah, biar cepat. Kita boleh pakai kalkulator. Bahwa log 60 adalah 1, berapa? Ada yang pakai ini? 1,78 ya. Nah, nanti teman-teman coba cek deh. Nah, ini adalah hasil dari log 60. Kemudian ini harus pakai kalkulator, teman-teman harus pakai kalkulator supaya mempermudahnya. Kemudian kira-kira mana yang harus didahulukan? Kali dulu, tambah dulu? Kali dulu. Jadinya Kali dulu. berapa ya? 1 3,3 dikali 1. 3,3 dikali 1. 5,
5,874 5,874 Pak. 5,78 ini. 874 Oh, 874 berarti 87 ya. Oke. 5,874. Kalau hasilnya adalah K sama dengan 6,87. Cuman kan gak mungkin ya ada kelas yang sapotong gitunya, banyak kelas kok sapotongin lah liar lah semet deh. Jadi kita bulatkan deh jadinya 7 seperti itu. Nah, jadi kita bulatkan. Paham sampai yang K ini? Paham. Nah, penerapannya kemana K ini? Mau nanya Pak, Oh, boleh. mau nanya Pak. Itu cara ngitung log, Oh, pakai ngitung log kalkulator. gimana ya? Tadi Pakai kalkulator. Ada 60 Ah? di admin gitu. log Log 60. dari 60 Tulis gitu. log. Nah, gitu. Iya, log dulu baru 60. Kalau nggak di iya. chat GPT aja ada log 60 berapa Di gitu. handphone kalau nggak salah ya. Oke, Di handphone ada deh. Makasih, Teman-teman ada nggak di handphone log? Biasanya Ada, Pak, ada. kalkulator saintifik Ada, ya. Pak, Ada ya di ada. kalkulator Ada saintifik apa ada? itu ada teman-teman ya. Itu barangkali ya memang kadang-kadang masih bingung di lognya ya. Kenapa nggak hitung manual lama? Habis we nggak bahas log karena ya. Jadi kita pakai kalkulator aja biar cepat gitu. Ya, kita lanjut. Kayak ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Paham ya? Nah, hasil 7 ini kemana? Kita terapkan ke sini karena baris berarti banyak kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Mudah ya? Nah, lanjut. Panjangnya sekarang yang akan kita bahas panjang kelasnya. Berarti P sama dengan R-nya berapa ya tadi T? R itu 88 dibagi 7. Maka hasilnya P sama dengan berapa? 12,57. 57. Ini juga bingung ya. Berarti kita bisa bulatkan ke atas jadinya 13. Nah, gampang. 13. Yuk kita sekarang masukkan ke tabel. Intervalnya dimulai dari paling kecil itu 10. Kemudian sampai ke berapa kira-kira? Sampai 22, Pak. Sampai 22. Pak. Bisa ya. Terus yang ini 23 sampai 35. 35. Kemudian 36 sampai 47. 47. Kemudian 48 sampai 59. 59. Terus yakin? 59? 7 sampai 71. 60 sampai 71. Kumaha teh? 48. Oh, boleh diulang, Pak. Oh, diulang di mana? Oh, boleh diulang, Pak. Boleh. 10. Dari awal agak Oke, bingung soalnya, 10 sampai 22. Itu dari mana 10 sampai 22? Karena kan 13. Iya. Coba deh hitung, sok. Coba deh hitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Totalnya adalah 13. Oh ya, Pak ya. Nah, Oh ya, Pak ya. atau kalau mau hitung-hitung penjumlahan, ini hitung-hitung penjumlahan ya. Ngitungnya kalau ini 13, kalau mau penjumlahan jadi 12 gitu. 10 tambah 12, 22. 23 tambah 12, Berarti itu 48 ya Pak. 36. Berarti itu 48 ya Pak. 36. 36 48 Betul seperti itu. sampai Kemudian ini berarti 49 sampai 51. 51. 51.
Bukan Eh, 61. Oh, 61. Bukan 61. Kemudian 61. 62 sampai 74. 74. 74. 75 sampai 87. 87. 87. 99. 99. Sampai 99 atau Betul. 100? 100. Oh, Iya betul. 100. 100. Nah, seperti itu caranya. Ya. Nah, kemudian ya kita tinggal hitung frekuensinya. Hitung frekuensi itu dari 10 sampai 22 ada berapa di sini? 3, yaitu 10, 15, 17 dan 15. Oke, tulislah 3 17 dan di sini. 15. Kemudian yang bawah 23 sampai 35. Ya, ini sudah ada sih warna merah ya, licik lah ya warna merahan. 1, 2, 3, 4. Nah, coba deh yang apa namanya? Iya tah. 36 sampai 48 ada berapa? Ayo, coba dilihat. Ada berapa? Ada 4, Pak. 4 lagi, Ada yakin? 4, Pak. Oh, 5. 5 atau 6? 5. 5 baik ya teh. Oke, 5. Dan seterusnya ya, teman-teman seperti itu. Itu adalah langkah dalam frekuensi ya. Nah, kemudian Pak emang hanya seperti ini? Sebetulnya tidak. Jadi ada yang namanya distribusi frekuensi relatif dan ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita akan satukan semuanya dalam satu tabel. Kumulatif ada, relatif juga ada gitu ya. Tergantung kebutuhan. Kayak kita lihat, kita ke ini langkahnya ya. Dan ini adalah bentuk tabelnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada batas kelas, ada nilai tengah, ada frekuensi relatif dan ada frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mengisinya? Yang pertama kita lihat batas kelas itu diambil dari ini, kita lihat, tampilkan dulu deh. Nah, batas kelas itu diambil dari sini. Batas kelas bawah dikurangi 0,5. Kalau batas kelas atas ditambah 0,5. Kalau nilai tengah ya bagi 2 aja, itu selesai. Yuk kita coba lakukan perhitungan. Berarti kita coba yang ini, batas kelas bawahnya adalah 23 dikurangi 0,5, jadi 22,5. Udah ya. Batas atasnya adalah 35, berarti 35,5. Hanya seperti ini. Udah ya. Kemudian nilai tengah itu dari mana munculnya? 23 tambah 35 bagi 2. 23 tambah 35 berapa? 58 ya. 58 bagi 2 29. 29. 29. Itu frekuensinya tadi kita sudah hitung bahwa ini ada berapa? Ada 4 ya. 4. Ya. Kemudian frekuensi relatifnya ya kita hitung. Kalau ini kan 3/60 kali 100, berarti yang ini adalah kita coba hitung. Berarti 4 per kayaknya nggak masuk ini. Sama dengan 4/60 dibagi kita kurang, nggak pakai ini ya biar enak deh, saya copy dulu. Nah, 4/60 dikali 100, jadi berapa hasilnya? Sama dengan 400 ya bagi 60, berapa hasilnya?
Hah? 24.000. 6 Pak, 6. 6 Pak, 6. 6,666. 6,666. 6,67 lah, dibulatkan gini. 6. Emang kalau dibulatin 7 gak bisa, Pak? Emang kalau dibulatin 7 gak Aja, bisa, Pak? kita ambil yang relatifnya 2 di belakang koma. Kita ambil, karena kan ada koma-komaan ya, kita ambilnya 2 deh di belakangnya, bisa we sih. Nanti kalau mau buletin bulat ya boleh sih, tapi biasanya idealnya itu ada komanya di belakang supaya lebih akurat, lebih tinggi, katanya seperti itu sih, biar lebih enak gitu. Nah, kita kanlah 6,67, bener ya? Berarti 400 kali 100 bagi 60 ya, oke. 6,67 deh misalkan. Kemudian, nah bagaimana yang kumulatif? Kumulatif itu tambahkan 3 tambah 4, 7. Seperti ini. Terus semakin bawah yang kumulatif. Kemudian berikut ini adalah hasil akhirnya. Nah, seperti ini barangkali ya teman-teman. Ini hasil versi yang sudah lengkapnya. Silakan coba ditelaah dulu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mangga. Untuk perkuliahan kita pada sore hari ini ataupun siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.